kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kang Farhan. Tadi kita lihat ya Kang, nampak juga pada saat rekan kami Sanzari melaporkan, di sana nampak ada Ibu Atalia sedang menggendong sang bungsu begitu ya, Arka. Nampaknya Arka ini menjadi penghiburan ya untuk Ibu Atalia dan juga keluarga. Pada saat Kang Farhan sempat ke rumah duka pada hari Kamis kemarin, menyaksikan juga bagaimanakah informasi terkini langsung dari Swiss. Pada saat jenazah ditemukan, pada saat itu respon dari Bu Atalia, suasananya seperti apa, Kang Farhan? Jadi kan sebetulnya berita tentang jenazah ditemukan sudah ada sejak hari Rabu ya. Dan Rabu malamnya Kang Emil langsung berangkat menuju ke Swiss untuk melakukan identifikasi, dan 24 jam kemudian identifikasi itu datang. Ada kelegaan luar biasa gitu bahwa perjuangan kita selama hampir 2 minggu itu membuahkan hasil, menemukan kembali Eril almarhum. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, kepastian itu ternyata sangat menyakitkan gitu. Hati kita semua hancur. Luar biasa sekali bahwa Ibu Atalia sebagai seorang ibu tampak sangat tegar, tawakal. Walaupun kami tahu ketika kami pulang dan menyaksikan video pada saat pemulasaraan jenazah, sakit hati, sakit sekali. Istri saya mengatakan hal paling menyakitkan adalah ketika kita hanya bisa melihat orang lain, walaupun ayahnya sendiri, memandikan jenazah sang putra, tetapi ibu yang melahirkan, mendidik dari kecil, tidak bisa memandikan. Itu sakit sekali. Kita hanya bisa bersyukur bahwa penanganan jenazah sangat-sangat baik, luar biasa sekali. Dan kami yakin Eril pulang dalam keadaan yang sangat-sangat baik, alhamdulillah ya. Gitu. Kita memang kemudian waktu itu juga Kamis malam itu kami tahulah bahwa seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya bagaimanapun juga butuh waktu sendiri. Jadi sekitar jam 9 malam kita membubarkan diri dari rumah duka, memberikan kesempatan kepada Ibu Atalia beserta dengan ibundanya dan keluarga yang sangat dekat yang lainnya untuk bersama-sama berdoa. Saling menguatkan ya. Kang Farhan. Eril, betul. Ya. Mungkin Ibu Atalia sempat bercerita, kalau tidak salah ada video yang diposting juga saat Ibu Atalia pertama kali berbicara di depan publik begitu ya, sudah menguatkan diri. Ya. Banyak ia mengatakan ini banyak yang sayang sama Eril, amal jariah Eril pun yang akhirnya membawa ribuan doa, mungkin jutaan doa. Boleh ceritakan aktivitas Eril yang diceritakan dari Ibu Atalia seperti apa, kegiatan sosialnya seperti apa? Kira-kira Kang Farhan bisa berbagi bersama kami, Kang? Sebagai seorang istri gubernur, Ibu Atalia itu menginisiasi sebuah pergerakan sosial para relawan yang bernama Jabar Bergerak. Nah, tapi anggota dari Jabar Bergerak ini kan berbagai macam komunitas dengan berbagai usia. Kemudian Eril menjadi inisiator untuk membentuk yang namanya Jabar Bergerak Zilenial. Nah, Eril lah yang kemudian membentuk kelompok-kelompok Jabar Bergerak Zilenial ini dari berbagai macam kota kabupaten, ada 27 kota kabupaten, terpusat di kota Bandung tentunya. Nah, tetapi di luar itu semua tanpa pengetahuan kita, Eril itu sering sekali, karena Eril tidak tinggal di rumah dinas, ya, dia tinggal di rumah sendiri, Eril sering keluar rumah tengah malam itu bertemu dengan masyarakat marginal. Ketemu dengan pemulung, ketemu dengan pengemis, ketemu dengan orang-orang yang hidupnya terlantar di tengah kota Bandung yang luar biasa hebatnya itu, tapi ketika malam hari mereka tertidur di emper-emperan jalan. Apa yang dilakukan Eril adalah kemudian membantu mereka sebisanya dia, dengan segala keterbatasan yang dia miliki sebagai seorang anak sederhana, tanpa perlu membawa anturas yang panjang. Nggak bawa protokoler, nggak bawa nggak bawa itu. Apa yang bisa dia bantu saja. Dan tidak pernah didokumentasikan. Sebetulnya kita agak gemes gitu. Kenapa? Karena sebuah contoh bentuk komunikasi publik, tapi Eril selalu menolak dan dia mengatakan enggak,
ini amal saya pribadi, bukan untuk dipamer-pamer gitu. Itu yang membuat kita tuh, aduh gitu. Sekarang betul-betul jadi merasa kehilangan ya. Bahwa kita kehilangan seorang anak muda yang punya ketulusan segitu luar biasanya. Padahal semua hal-hal yang kita sebut sebagai privilege gitu, itu ada di depan mata, nggak dia manfaatkan juga gitu. Dan Ibu Atalia ini kan seorang ibu yang keras ya. Salah satu yang dia sampaikan juga adalah Eril itu kalau sampai gagal bangun subuh untuk ikut sholat subuh berjamaah dengan keluarga, itu nggak dapat uang saku. Gitu. Bahkan Kang Emil tuh pernah diem-diem ngasih uang saku gitu ke dua orang anak ini, uang saku ekstra dari papa gitu. Gitu. Tapi jangan bilang ibu ya. Gitu. Ya, tapi kan kita bisa melihat sendiri bagaimana hasilnya Eril tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki karakter yang sangat kuat. Dan itu mengingatkan kami semua, alumni SMA Negeri 3 Bandung, yang berprinsip bahwa pengetahuan memang memiliki kekuatan tersendiri. Tetapi karakter adalah kekuatan yang melebihi segalanya. Gitu. Knowledge is power, but character is more. Dan Eril menunjukkan hal itu sebagai seorang alumni SMA 3, dia memiliki karakter yang sangat kuat. Ya, meskipun kemudian aksi sosialnya tidak diabadikan, tapi kini terbukti ya bahwa kebaikannya selama ini berbuah dengan doa-doa yang luar biasa dari seluruh masyarakat untuk Eril itu sendiri. Iya, Kang Farhan, kita jeda terlebih dahulu ya, Kang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Kang. Kita nanti akan lanjutkan kembali. Kita juga akan pantau nanti bagaimanakah kondisi terkini di lokasi pemakaman di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa. Kang Farhan, ini tentu duka bersama ya, kehilangan Eril tidak hanya duka dari keluarga Kang Emil saja. Mungkin Kang Farhan juga punya suasana batin tersendiri karena sama-sama kemudian melepas putra sulungnya. Apa mungkin Kang Farhan yang ingin disampaikan khususnya kepada Kang Emil dan juga keluarga? Untuk Kang Emil dan Ibu Atalia, ini adalah salah satu ujian terberat ya bagi kita sebagai orang tua. Karena kehilangan seorang anak itu seperti kehilangan sebuah harapan. Kita masih ingat sebagai orang tua saat menggendong mereka keluar dari rahim sang ibu, semua doa terbaik kita ucapkan. Azan terbaik kita kumandangkan di telinganya. Gizi terbaik, pendidikan terbaik, disertai dengan doa-doa terbaik sepanjang sholat kita untuk anak kita. Tentu semuanya bertujuan pada satu hal, yaitu harapan. Tapi ketika dia harus kembali kepada sang pemilik, maka harapan itu dan anak itu kembali kepada sang pemilik, bukan lagi milik kita. Butuh kerelaan, keikhlasan, dan keriduan yang luar biasa. Dan yang paling berat adalah justru kita adalah orang yang menggendong dan mengeluarkan dia dari rahim sang ibu. Dan nanti, besok, insya Allah, dengan izin Allah, dalam keadaan yang sangat baik, sang ayah, Ridwan Kamil dan sang ibu akan mengembalikan putra yang diambil dari rahim ibunya itu, dikembalikan ke rahim bumi, milik sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling berat, paling berat. Dan satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kang Farhan, kita semua berdoa bersama agar memang Eril, seorang anak muda, banyak tauladan yang bisa kita petik dari pelajaran hidupnya gitu ya, bisa husnul khotimah dan nanti proses dari pemakaman dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Kang Farhan sudah mau berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih Kang. Titip salam juga nanti kalau bertemu dengan Kang Emil dan juga Ibu Cinta nanti ya Kang ya, bersama keluarga. Terima kasih. Ya. Oh iya, terima kasih Kang. Salam sehat kepada Ibu Menlu dan Pak Erick Thohir yang akan menjemput langsung di bandara nanti. Baik.